Yuk, kita bukan pemain masing-masing, ya. Tapi juga jangan lempar-lemparan ya. Nanti bagian processing bilang gini, lu jangan macem-macem lu ya. Nggak ada gue, lu nggak bisa apa-apa lu. Betul nggak? Nanti balikin juga. CS juga begitu. Awas lu ya, gue nggak ingin customer, lu juga nggak kerja lu. Jadi bukan ke yang positif, yang negatif. Tapi kalau kita sudah bicara tentang sesuatu yang teamwork dari hati kita masing-masing, yuk kita bikin yang positif. Ini kan buat kita bareng-bareng. Nah, contoh satu ya, yang paling sering kali saya lihat, kenapa sih Pak, kalau kita tuh masalah nggak beres-beres terus ya? Nah, itu lagi. Besok dipanggil atasan, dikumpulin, meeting. Ya kan sering gitu ya? Omelin sama atasan. Harus gini ya. Siap Pak. Udah balik gimana? Harus punya dua konteks yang jelas ya. Yang pertama itu adalah kita harus berpikir secara goal oriented, tapi juga ingat harus di breakdown dalam bentuk proses yang contoh ya. Apa sih nasabah yang harapkan? Misalnya contoh nih ya, dari customer service bilang gini, nasabah itu inginnya kalau ngomong itu sejelas mungkin, sehingga mereka nggak kebingungan. Kemarin katanya begini, begitu klaim kok nggak ada. Bayangin ya, satu masalah aja turunan prosesnya bisa panjang loh. Ya kan? Jadi contoh ya. Oh, berarti customer itu butuh kejelasan informasi. So, sekarang bedah. Product knowledge harus menguasainya perfect. Ini urusan siapa nih? Siapa yang bertanggung jawab? Sales. Betul nggak? Jadi urusan begini, akar masalahnya bisa dari mana-mana nih. Gitu ya. Oke, berarti product knowledge ini salesnya tidak boleh tidak. Harus terus di-drill, di-refresh terus-menerus sampai product knowledge ngelotok. Ingat sampai di luar kepala. Betul nggak? Bagaimana menjelaskannya? Urusan siapa? Jelasin yang benar, sistematis. Sales juga. Kan ya? How to answer the question? Bisa sales, bisa customer service. Nah, ini harus berkompak nih. Oh iya ya, berarti untuk urusan jawab-menjawab nih harus kompak nih. Jangan salesnya ngomong kemana, CS-nya jawab kemana. Nah, ini kan bingung. Sebentar. Kayaknya nggak begini deh. Kemarin salesnya ngomong gini, kok ibu ngomongnya begini? Mosok sih Pak? Wah, nggak paling jawabnya begitu ya. Orang tambah emosi nanti nih. Jadi, untuk urusan ini yuk bareng-bareng. Sales ketemu sama CS, lu jelasinnya gimana sih? Kok sama banyak konsumen pada kebingungan urusan yang klausul ini? Gua sih begini, oh salah, yuk kita sepakati yuk. Sepakat ya, yang ini jelasin begini, nanti kalau ada pertanyaan, gue jelasin begini. Betul nggak? Karena banyak dualisme jawaban, itu yang membuat customer mulai merasa, jangan-jangan, nah itu mulai bahaya tuh. Betul nggak? Kalau udah sampai gitu bahaya tuh. Betul nggak? Hanya sebenarnya bukan berniat jahat, enggak. Salesnya sih maksudnya karena product knowledge-nya kurang, dia jelasinnya nggak dijelasin lah dengan jelas. CS karena merasa saya sudah punya skrip nih, jelasinnya begini. Tapi ingat, hanya gara-gara nggak komunikasi berdua, tadi ya, akibatnya customer merasa, gue kok dikerjain ya sama perusahaan ini? Ini bener nggak nih perusahaan? Jangan-jangan, nah mulailah disambung-sambung dengan cerita-cerita yang negatif. Akibatnya apa? Muncul tidak percayaan terhadap industri kita. Betul nggak? Bahaya nggak risikonya? Nah, itulah yang terjadi. Hanya gara-gara komunikasi yang nggak terjalin bagus, masalah buat branding perusahaan, buat industri kita. Ya, jadi banyak sekali tuh halnya. Terus yang kedua, how to bring the additional information. Ini dari siapa nih? Processing. Betul nggak? Processing kan yang selalu dapat kebijakan-kebijakan perubahan-perubahan ya. Harus disampaikan ke siapa? Customer service. Pak, ini ada perubahan kebijakan nih, baru kemarin ngomong nih. Jadi harusnya begini loh ketentuannya. Oh gitu? Nah, betul nggak? Tapi kalau dia diem aja, ya oke. Ya, santai dengan gayanya. Processing nih. Tiba-tiba customer service-nya salah jelasin lagi kan? Masalah lagi. Ya kan? Problem lagi buat kita. Gitu ya. Berarti ini harus siapa nih yang ketemu nih? Sales, customer service, processing. Yang ini, how to clear understanding. CS, gitu ya.
Bayangin ya, hanya menyelesaikan satu urusan ini, kalau teman-teman nggak breakdown, siapa yang bertanggung jawab dan apa aktivitas yang harus dilakukan, percaya sama saya, masalah teman-teman tidak akan berubah bertahun-tahun. Bedah dulu begini nih, siapa yang tanggung jawab nih? Betul nggak? Gitu ya. Sampai di sini, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini hal masih dasar nih. Ini dasar orang keributan di perusahaan. Nggak pernah membreakdown dan memberikan siapa penanggung jawabnya untuk urusan begini. Siapa yang punya tanggung jawab di sini. Akibatnya masalah nggak beres-beres bertahun-tahun. Ya, coba saya pengen kita latihan ya. Ambil satu contoh yang pernah terjadi lah. Apa contohnya? Satu aja. Ini. Apa gunanya buat nasabah? Apa yang sering nasabah inginkan atau nasabah komplainkan atau keluhkan atau sampaikan? Hah? Boleh, entrepreneur bebas. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa ini jadi masalah, langkah pertama, yang keduanya apa? Prosesnya apa? Jadi gini ya, kalau namanya orang kerja ya, yang paling basic itu apa sih? Ayo. Ini agak sedikit basic ya, tapi menurut saya kita harus paham dulu. Kita bekerja itu bagaimana sih modelnya? Yang paling basic apa? Orang kerja. Movement. Gerakan. Moving. Gerakan. Betul nggak? Sekelompok gerakan menjadi aktivitas. Sekelompok aktivitas menjadi pekerjaan. Sekelompok pekerjaan menjadi kegiatan. Boleh lah ya. Nah, kita lihat ya. Teman-teman harus bisa membreakdown kalau ada masalah begini sampai ke level yang mana? Breakdown aktivitasnya. Sehingga kalau sudah sampai ke aktivitas, kita tahu ini tanggung jawabnya sih. Misalnya contoh ini nih, BS nih. Pada saat dia mengirimkan ini harus datanya tepat, data yang akurat. Jangan asal kirim, cuman gue ambil dari file ini, kirim. Cek dulu, ya. Cek and recheck. Data quality-nya. Betul nggak? Sampai level ke teknis begini, semuanya harus punya nih. Setelah semua kumpul, tahu ya aktivitas saya ini, teknisnya harus bagaimana, barulah kita bicara yuk ngobrol yuk bertiga, nih mau gimana urusannya, supaya order kita beres. Inilah cara menyelesaikan masalah sampai level proses oriented. Bukan sekedar wacana ya, kalau wacana kita nggak jelas detailnya, yang ada tadi lempar-lemparan lagi, lu kan yang ini dong, lu yang nggak beres-beres. Gitu ya. Pertanyaan SOP-nya udah ada belum? Sudah, Pak. Nah, aneh itu? SOP sudah ada, kok ya tetap masalah muncul terus? Karena SOP-nya nggak dibaca. Yes. Kita bedah dulu, yuk bareng-bareng ngobrol sampai level teknis. Kadang-kadang saya lihat ya, penulisan SOP itu masih di level tataran tengah. Jadi gini ya, ini saya mungkin saya ajarin sedikit ya, saya di bagian HRD seringan gini. SOP itu ada tiga level. Level yang sifatnya strategis, taktis, dan teknis. Banyak tulisan di SOP, di mana tulisannya di ranah mana? Ini sama ini. Tapi nggak pernah menyentuh ke ranah yang teknis. Padahal yang bisa kita selesaikan itu di ranah yang teknis. Berarti kalau ditanya, bisa nggak SOP? Bedah lagi SOP-nya. Jangan-jangan belum terlalu dalam atau detail. Sehingga orang masing-masing punya persepsi. Pemahaman beda-beda. Ujung-ujungnya debat. Urusan SOP. Yuk beresin SOP-nya dulu. Bener nggak sih? Ini udah sedetil ini sampai di level bawah. Kebanyakan sih di sini nih, taktis. Saya tanya ya, masing-masing departemen menekankan kepentingannya. Salah atau benar itu? Ya. Betul, nggak salah. Itu yang namanya kepentingan itu benar. Karena dengan begitu kita saling monitoring, saling ngawasin. Gitu ya, udah benar tuh. Hanya sekarang, kalau nggak sampai level teknis, inilah yang sering jadi berdebat. Ya, lempar-lemparan masalah dan sebagainya nggak clear. Lu maunya apa sih? Gue sih pokoknya begini, nggak bisa.
CS nggak bisa, saya udah punya skripnya kok, mau ngapain? Nanti sales ngomel lagi. Ya gue pokoknya jualan aja. Ya pokoknya urusan situ. Nah ini yang udah nggak sehat, gitu ya. Kita harus kembalikan ke semua ke relnya dengan baik, gitu ya.